Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebudayaan dalam bentuk benda, ya, ini tentu saja dibuat tidak sembarang, ya. Artinya tentu dibuat dengan perencanaan. Ya, paling tidak di dalam suatu benda akan tercermin unsur-unsur kebudayaan. Nah, kita tahu bahwa di dalam kebudayaan di seluruh dunia itu selalu terkandung apa yang disebut the seven cultural universal. Ya, jadi the seven cultural universal itu maksudnya ada unsur-unsur universal yang terdapat pada seluruh kebudayaan di muka bumi ini. Meskipun ketujuh unsur itu tidak mungkin dalam suatu kebudayaan semuanya itu dalam posisi tinggi gitu ya. Jadi kadang-kadang ada masyarakat yang tinggi ya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi dalam bidang religi, ya, masyarakat itu mungkin posisinya rendah. Ya. Jadi tidak mungkin dalam satu kebudayaan seluruh unsur yang berada pada 7 unsur itu akan tinggi semua tingkatannya. Jadi di dalam masyarakat selalu ada yang tingkatannya tinggi, ada tingkatannya yang rendah. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam kebudayaan itu 7 unsur itu meliputi yang pertama adalah organisasi sosial. Jadi organisasi sosial ini adalah bagaimana masyarakat itu bisa di manage ya dengan sangat baik atau tidak sangat baik. Ya, masyarakatnya itu paguyuban ya atau sebaliknya. Ada masyarakat yang mementingkan kolektivitas, tapi ada juga yang mementingkan individualitas ya. Jadi ini organisasi sosial tergantung dari masyarakat tertentu. Jadi mereka masing-masing bisa tinggi, bisa rendah. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi. Jadi mata pencaharian. Jadi misalnya masyarakat agraris, mata pencahariannya adalah sebagai petani. Masyarakat maritim, mata pencahariannya adalah berlayar, kemudian berdagang di lautan. Nah, kemudian kehidupan ekonomi masyarakat juga berbeda-beda ya. Jadi tingkatannya tidak sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem ilmu pengetahuan. Jadi masyarakat yang maju ilmu pengetahuannya seringkali religinya rendah ya. Tetapi kalau religinya tinggi, tetapi masyarakatnya ilmu pengetahuannya rendah. Nah, itu yang ketiga ya, ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ilmu pengetahuan itu akan diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistem teknologi. Jadi sistem teknologi misalnya teknologi bisa yang sederhana, bisa juga yang canggih atau yang rumit ya. Jadi masyarakat yang maju ya, misalnya petani yang maju ya, maka teknologi irigasinya akan maju juga. Tetapi masyarakat yang terbelakang ya, tentu tidak menggunakan teknologi. Jadi misalnya teknologi itu bisa tanah miring, mereka bisa membuat sawah ya dengan tingkatan-tingkatan itu ya, sehingga tidak terjadi erosi misalnya.
Nah, kemudian juga yang namanya irigasi itu juga merupakan teknologi yang bisa dibangun oleh masyarakat supaya kehidupan pertaniannya itu maju. Jadi teknologi adalah suatu terapan dari sistem ilmu pengetahuan manusia yang kemudian dibuat alat-alat atau teknologi sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan. Nah, itu unsur yang keempat. Nah, kemudian unsur yang lain adalah unsur seni ya. Jadi setiap masyarakat, walaupun itu masyarakat maju maupun masyarakat yang miskin gitu ya, itu selalu saja mereka mampu ya mengekspresikan keindahan ya dalam hidup itu. Nah, sehingga ada seni sebagai ekspresi orang-orang kaya, tetapi juga ada ekspresi seni dari orang-orang miskin. Ya, jadi bahwa yang namanya kesenian itu memang yang merupakan bentuk kelimpah mewahan gitu ya. Jadi orang yang biasanya memikirkan kesenian itu biasanya orang yang sudah tercukupi kebutuhan ekonominya. Ya, tetapi ada juga yang tidak, tetapi memang akan mencerminkan seni yang menggambarkan seninya orang-orang miskin atau yang terbelakang. Nah, kemudian unsur yang keenam adalah religi tadi. Jadi religiusitas adalah kehidupan manusia yang menghubungkan kehidupannya dengan yang maha kuasa, ya, kepercayaan terhadap maha kuasa. Nah, sehingga sebenarnya orang-orang yang religiusitasnya tinggi itu bisa jadi mungkin teknologinya bisa rendah atau bisa seiring ya. Jadi religinya tinggi, teknologinya tinggi gitu ya. Nah, kemudian unsur yang ketujuh adalah bahasa. Nah, bahasa ini menunjukkan kemajuan masyarakat. Jadi seringkali mengatakan bahwa bahasa melambangkan bangsa. Nah, jadi bangsa yang maju, bahasanya bahasa yang bagus, bahasa yang yang bisa dipakai dan bisa dimengerti oleh masyarakat yang berbeda bangsa. Nah, sehingga bahasa ini merupakan alat komunikasi yang seringkali bisa ditiru oleh banyak orang meskipun mereka tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Nah, jadi paling tidak 7 unsur universal di dalam kebudayaan ini selalu terkait dengan benda-benda yang diciptakan. Jadi benda-benda itu mengandung unsur organisasi sosial, mengandung sistem ilmu pengetahuan, mengandung sistem teknologi, mengandung sistem ekonomi, mengandung unsur religi, mengandung unsur seni, mengandung unsur bahasa. Jadi 7 unsur itu akan tertampakkan atau bisa ditampakkan dari benda-benda yang mereka ciptakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.